Bapak David Tulandi. Pertanyaannya, awal mula dosa kita tahu bersama berasal dari surga. Koreksi jika salah. Lucifer iri terhadap Tritunggal yang tidak memanggil dia ikut rapat, maka dia berontak dan hasut 1/3 malaikat surga. Sekarang jika kita nanti masuk surga, apakah mungkin di sana manusia bisa berbuat dosa? Kan dosa pertama berasal dari sana. Mohon jawab dan semoga saya dan saudara bisa mengerti. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak David Tulandi. Dalam pertanyaan ini, Pak David mengatakan kita tahu bahwa asal mula dosa itu berasal dari sorga. Jadi jangan kita mengerti bahwa sorga adalah sumber dosa. Sorga bukan sumber dosa, tetapi ada satu makhluk malaikat yang bernama Lucifer. Ini menurut catatan Alkitab di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, Yeskiel 28, di mana dia merasa bahwa dia ingin menjadi seperti atau bahkan lebih tinggi daripada Allah pencipta. Dan untuk itu ia memberontak. Cerita pemberontakannya ada di Wahyu pasal yang ke-12, disebutkan di sana. Pertanyaan dari Pak David Tulandi adalah, apakah mungkin di sorga nanti setelah kita masuk sorga? Betul, Alkitab katakan pada waktu Yesus datang, orang-orang yang setia, yang hidup dalam kebenaran, yang setia kepada Tuhan menantikan kedatangannya, mereka akan diangkat masuk ke dalam sorga. Itu betul. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15, 16, 17 itu betul. Pertanyaannya, apakah nanti setelah kita di sorga akan muncul lagi dosa? Karena dosa pertama muncul dari sana. Jadi ini adalah sebuah analogi yang perlu kita luruskan. Jadi karena sorga dulu adalah tempat tinggal Lucifer dan dia jatuh dalam dosa, jangan kita berpikir bahwa berbahaya di sorga, sebab itulah tempat asal mula dosa. Bisa-bisa waktu kita di sorga muncul lagi. Tetapi pertanyaan ini mengajak kita untuk membuka beberapa ayat Alkitab. Apakah akan muncul lagi dosa setelah manusia mengalami hidup yang kekal? Mari kita baca beberapa ayat. Saya minta tolong Jeffrey atau Stephen untuk episode ini, semua ayat Alkitab tolong dibacakan. Saya bawa Alkitab yang bukan bahasa Indonesia. Wahyu 21 ayat yang keempat. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat yang keempat bunyinya demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlaku. Waktu Jeffrey baca ayat tadi, saya ingat-ingat seperti sudah pernah kita bahas mungkin ya, tapi tidak apa-apa. Iya, betul. Wahyu 21 ayat yang keempat mengatakan, di dalam kerajaan sorga, di dunia yang baru dan langit yang baru nanti, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi maut. Apa yang membuat ada perkabungan? Dosa. Apa yang membuat ada duka cita? Dosa. Apa itu maut? Stephen tolong baca di Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Ayat 23. Apa itu maut? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dan Wahyu 21 ayat yang keempat. Di langit yang baru, bumi yang baru, tempat di mana umat-umat Tuhan menikmati hidup yang kekal, tidak akan ada lagi maut. Dan maut adalah upah dosa. Kalau tidak ada lagi maut,
berarti tidak ada lagi upah dosa. Kalau tidak ada lagi upah dosa, tidak ada lagi dosa. Yang ada hanyalah hidup yang kekal. Itulah catatan Alkitab. Bahkan ada catatan Alkitab yang mengatakan bahwa selama 1000 tahun manusia hidup di dalam kerajaan sorga. Lalu setelah 1000 tahun itu, menurut catatan dalam Wahyu pasal yang ke-20-21, maka kota suci yang Allah jadikan tempat tinggal bagi umat-umat Tuhan 1000 tahun itu akan turun ke langit dan bumi yang baru yang akan diperbaharui oleh Allah. Dan menurut catatan itu tidak ada dosa. Itulah catatan terakhir Alkitab tentang hidup yang kekal. Tidak ada lagi catatan yang lain setelah itu. Ada juga satu indikasi bila mana Allah telah melenyapkan kejahatan, bila mana Allah telah melenyapkan dosa, maka itu tidak akan muncul untuk kedua kalinya. Kita baca di Nahum pasal 1 ayat yang ke-9. Nahum pasal 1 ayat yang ke-9. Nahum 1 ayat yang ke-9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Terima kasih, kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Dengan demikian, maka Alkitab mengatakan bahwa di sorga nanti, bila mana kita menikmati hidup yang kekal, tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi yang berbuat dosa, tidak akan ada lagi. Bukan karena umat-umat Allah akan diset sehingga tidak bisa berbuat dosa, tetapi oleh karena sukacita menyambut kasih karunia Allah yang menyelamatkan mereka, dan hidup mereka yang selalu bersama-sama dengan Tuhan di sana, menikmati hidup yang kekal. Semuanya akan bersyukur dan memilih untuk hidup setia dan tidak akan ada dosa lagi. Itulah catatan Alkitab. Terima kasih.